Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas tentang cara berternak perkutut yang baik dan benar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya. Komen, like video di bawah ini. Untuk berternak perkutut yang baik dan benar, ternak perkutut merupakan salah satu bisnis yang saat ini cukup menjanjikan. Burung perkutut merupakan jenis burung yang memiliki suara yang indah. Suara perkutut sangat khas di antara burung kicau lainnya. Dahulunya cara ternak perkutut dilakukan secara tradisional. Namun seiring semakin banyaknya permintaan dan burung perkutut ini, maka burung perkutut mulai dibudidayakan dalam skala yang besar agar memenuhi permintaan pasar. Untuk beternak perkutut, kita harus mengenal burung perkutut. Burung perkutut dapat Anda kenali dengan melihat ciri fisiknya, di antara lain tubuh burung perkutut memiliki ukuran tubuh yang kecil dengan panjang tubuh berukuran 20 hingga 25 cm. Kepala burung perkutut berwarna abu-abu dengan bentuk bulat kecil. Paruhnya terlihat panjang dan meruncing. Perkutut memiliki leher masing-masing, leher yang panjang dan meruncing. Leher panjang memiliki 4 buah jari pada masing-masing kakinya. Pada umumnya burung perkutut memiliki warna kecoklatan dengan variasi warna hitam, putih, dan coklat tua. Burung perkutut memiliki banyak jenis untuk di Indonesia sendiri. Anda bisa menjumpai jenis perkutut lokal, ada perkutut belang, ada perkutut Sumba, serta perkutut Bangkok. Cara ternak perkutut terbilang sama untuk semua jenis. Burung perkutut mempunyai kebiasaan hidup berkelompok di hutan atau alam bebas. Di habitat aslinya di daerah perbukitan atau di daerah rerumputan atau daerah perhutanan, itulah sangat baik untuk habitat perkutut yang berkoloni. Cara memilih bibit untuk ternak perkutut antara lain, dalam proses ternak burung perkutut, tahap awal yang perlu Anda lakukan adalah memilih bibit untuk dijadikan indukan. Bibit indukan yang baik adalah bibit perkutut yang sudah berumur 4-6 bulan. Hal ini diharapkan agar proses penjodohan nantinya tidak sulit. Disarankan umur perkutut betina Anda lebih tua dari sang pejantan. Selain itu, dari umurnya Anda juga dapat memilih indukan dengan memperhatikan suara. Indukan yang baik memiliki suara yang bagus dari depan, suara tengah, hingga suara ujung. Di samping itu, Anda juga dapat memperhatikan dari sisi irama suara. Ketukannya sedikit renggang atau punya silsilah yang baik, dan bentuk tubuhnya terlihat bagus. Beberapa contoh ini adalah jenis-jenis perkutut. Perkutut jantan, ciri-cirinya adalah mempunyai raut muka yang garang, kulit yang mengelilingi mata tebal dan bulat sehingga sorot mata tampak tajam, pupur atau bulu putih di kepala lebih dari separuh kepala. Bentuk kepala tipis, mempunyai ekor panjang, warna bulu pada kepala terlihat lebih terang. Paruhnya panjang, tebal, dan melengkung, mempunyai bentuk tubuh lebih besar dari betina. Dan berikut ciri-ciri perkutut betina: mempunyai raut wajah sayu, kulit yang mengelilingi mata tipis sehingga sorot mata tampak sayu, ukuran tubuh lebih kecil dari pejantan, pupur sedikit, tidak lebih separuh dari bagian kepala, paruh lurus dan ekor pendek, kepala bundar dan kecil. Untuk cara mulai beternak perkutut, tahap pertama adalah persiapan kandang untuk ternak perkutut. Tahap kedua dalam proses ternak perkutut yaitu tahap pembuatan kandang, seperti halnya pada ternak atau budidaya burung lain. Kandang yang ternak perkutut harus dibuat senyaman mungkin agar burung perkutut Anda tidak mudah stres. Umumnya kandang perkutut terbuat dari bahan kawat atau streaming. Idealnya untuk ukuran kandang yang dapat Anda gunakan dalam ternak perkutut yaitu memiliki tinggi kandang yang berkisar antara lain 45 cm hingga 180 cm, dengan letar ideal kandang yakni 50 hingga 60 cm, serta memiliki panjang kandang berukuran 100 hingga 180 cm. Atau untuk menjaga suhu udara di
dalam kandang ternak perkutut, sebaiknya alas kandang Anda buat dari pasir atau tanah. Sedangkan untuk bagian atap, sebaiknya Anda menggunakan bahan dari genting atau asbes. Agar ternak perkutut Anda berjalan dengan baik, maka Anda perlu memastikan posisi kandang ternak perkutut mendapat sinar matahari langsung, utamanya sinar matahari pada pagi hari. Anda juga wajib memperhatikan jarak atap. Jika jarak antara sarang dan atap terlalu dekat, kemungkinan besar perkutut Anda akan kepanasan yang dapat mengakibatkan stres dan tidak mau mengeram. Tahap selanjutnya adalah proses penjodohan dalam beternak perkutut. Tahap penjodohan selanjutnya dalam beternak perkutut adalah proses penjodohan. Proses penjodohan dalam beternak perkutut dapat Anda lakukan dengan cara memasukkan kedua calon indukan ke dalam kandang ternak. Waktu yang tepat memasukkan perkutut dalam kandang ternak adalah sore hari. Namun sebelum perkutut Anda masukkan ke dalam kandang, Anda perlu memberikan kacang hijau yang lunak yang sudah direbus dan didiamkan selama 8 jam atau 6 jam. Terus diberi vitamin E, diberi minyak ikan, serta badannya Anda semprot dengan sedikit air agar basah. Tahapan pemeliharaan ternak perkutut. Pemeliharaan dalam beternak perkutut adalah hal yang penting, terutama dalam memperhatikan piyik atau anakan. Piyik sebaiknya Anda pisahkan dari indukan pada saat berumur 1 bulan sampai 1,5 bulan atau 1,5 bulan. Pada umur tersebut biasanya anakan sudah bisa makan dengan sendirinya. Anakan yang Anda pisahkan lebih baik Anda tempatkan pada sebuah sangkar yang ukurannya 50 cm kali 70 cm kali 50 cm. Dengan ukuran sangkar tersebut Anda bisa memasukkan 8 hingga 10 ekor anakan perkutut. Pemberian pakan dalam tahap pemeliharaan anakan sebaiknya menggunakan pakan yang dianjurkan, diantaranya adalah vitamin B kompleks, minyak ikan, kalsium, serta obat cacing. Pastikan anak selalu mendapatkan sinar matahari pagi. Supaya daya tahan tubuh piyik Anda baik, disarankan untuk memberikan vitamin tambahan dengan dosis sekali dalam seminggu. Ketika usia piyik atau anakan perkutut Anda sudah mencapai 3 bulan, berarti piyik perkutut tersebut sudah siap untuk dipindahkan ke dalam sangkar soliter. Perkutut tidak sukar diternak. Burung ini tidak terlalu memiliki tempat untuk bersarang, tidak pilih-pilih untuk bersarang. Sebaiknya selain menggunakan sangkar penjodohan, perlu juga dibuatkan kotak wadah sarang. Sebagai burung sangkar, perkutut merupakan burung peliharaan yang sangat populer bagi penduduk Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada umumnya. Dari Sabang sampai Merauke sudah menyebar di situ. Umumnya burung ini dipelihara secara soliter atau sendirian dalam sebuah sangkar terbentuk silinder. Sangkar dibuat dari bambu dan kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat artistik. Usaha pemeliharaan serupa ini biasanya untuk mendapat suara yang berirama mengalun. Dan karena perkutut betina tidak bisa bersuara seperti burung jantan, atau kalau bisa suara kecil sekali, burung betina diabaikan orang dan tidak begitu diminati. Perkutut jantan memang pinter tarik suara atau bersuara merdu. Bagi burung suaranya yang bagus dan mempunyai lagu suara yang sangat menarik, harganya bisa mencapai jutaan rupiah kalau dijual. Tapi suara burung muda yang sudah terlatih dan patokan dasar punya suara merdu akan terdengar menggema dan merdu sekali. Biasanya perkutut yang diakui perkutut betul-betul masih tetap royal bersuara. Dalam 4 babak perlombaan 50 menit berturut-turut dengan selang istirahat setengah jam, diantaranya tak peduli apakah di kerek, di tiang pinggiran lomba atau di tengah lapangan perlombaan. Secara alami perkutut hidup di daerah pinggiran hutan dekat persawahan dan perladangan. Secara alami perkutut itu kadang-kadang unggas. Ini merupakan hama pertanian karena suka makan benih atau biji-bijian yang baru ditanam. Misalnya jagung, kedelai, padi. Daerah penyebarannya meliputi India Timur, Asia Tenggara, tapi tidak terdapat di daerah sebelah timur Pulau Kalimantan. Secara liar burung ini berkeliaran di lingkungan daerah bersemak-semak atau perkampungan desa dekat areal pertanian. Burung perkutut yang baru saja diambil dari hutan sangat sulit diternak karena harus ada penyesuaian dahulu dengan habitatnya yang baru diproses ini. Cuma orang harus membuktikan
kerangkeng besar tempat mengurung burung seperti di kebun binatang yang terbuat dari kawat kasa dengan ukuran paling 4 x 8 x 5. Tempat kandang penjodohan sebaiknya dipilih yang sejuk, kering, tidak lembab, cukup angin dan baik ventilasi, mudah diawasi, terang tempatnya dan cukup mendapatkan sinar matahari, terutama pada waktu pagi. Jauh dari binatang mengganggu, kucing, tikus, anjing, kecoa dan yang lainnya. Begitu pula pada malam hari, kandungan harus bisa memberikan kehangatan. Pada burung yang diternak kandang, baik ventilasi akan berlangsung cukup baik perputaran udara. Selain itu, kandang juga harus aman dari terapan atau tampias air hujan. Burung perkutut selalu sekali sinar matahari, terutama sinar matahari pagi yang mengandung banyak sinar ultraviolet. Demikian tip-tip dari saya, semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasinya. Salam guyub rukun, salam rahayu, salam persaudaraan, salam jabat erat. Jangan ambil mentah-mentah informasi dari saya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan salam rahayu, salam kompak selalu, salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.